Sabar aja, cuy. Kalau emang pilihannya mau ngantor naik sepeda ya udah, sabarnya ditambahin. Gitu. Nih kalau gua. Kemudian jangan gunakan peralatan elektronik. Tuh, Nggak dengerin musik, nggak main handphone. Kayak tadi gua bilang, gua aja zikir. Ya kan? Fokus. Karena gua takut banget nih. Gua diserempet, gua di apa gitu. ngomong-ngomong jangan dengerin musik nih. Kalau misalkan kita pakai satu earphone aja gimana sih? Maksudnya kalau Gitu ya. Kalau gua baik lagi ya, kemampuan orang beda-beda. Kalau gua sih terganggu. Kalau Gua nggak aware. Jadi kalau kita fokus, semua indera kita dipakai buat ngerasain jalanan, lo tahu lo bisa ngerasain ada motor sebelah gua. betul. Kalau lo dengan satu earphone itu udah mengurangi kesensitifan lo saat di jalanan. Kalau pakai speaker Kak? Nah, kalau pakai speaker beda ya. Speaker kan luas ya, bisa jadi orang yang di depan sana pakai speaker, bisa jadi lo dengar musik dari sana ya kan. Sebenarnya kan itu kan sama aja kayak musik di udara luar. Iya. Menurut gue sih lebih nggak ganggu. Tapi kalau earphone kan lo langsung masuk. Betul. Jadi Ogut beli speaker nih kalau gitu jadi. Ya. Emang fiksi kan biasanya emang harus ada yang Bluetooth yang karena gantung. saya lebih cepat rusak sih Pak kalau pakai headset, rusak mulu kalau naik sepeda. Lu apa Gitu. Tapi ini balik lagi ya, tergantung kemampuan. Kalau lo bisa membagi konsentrasi dan beberapa orang emang mampu, nggak apa-apa. Kayak tadi lo sepedaan pakai sendal, kalau lo mampu nggak apa-apa. Tapi janganlah kalau pakai sendal lah. Ya kalau cuma ke warung sih nggak apa-apa. Kalau cuma ke warung ya. Iya. Tapi tadi balik lagi, jadi memang kemampuan bersepeda itu relatif ya. Kayak gue bilang, Mbak, sepedaan ke kantor tuh jarak idealnya berapa sih? Kalau gue sih nggak pakai jarak ideal ya. Kalau gue pakainya waktu. Lo kalau bisa maksimal ke kantor tuh jaraknya 1 jam. Terserah. Kalau lo pemula 5 kilo tuh 1 jam. Rata-rata tuh harusnya biasanya standarnya gitu ya untuk pemula ya 5 kilo tuh 1 jam. Kalau lo jagoan banget 30 kilo tuh 1 jam. Jadi jarak pendek sama jauh itu relatif ya. Betul. Sesuai kemampuan tadi itu ya. 25 kilo, 30 kilo kalau buat yang udah biasa kayak gue, kayak kalian mah deket. Tapi buat temen-temen yang baru mulai 5 kilo tuh jauh. Ya kan? Jadi baik lagi, tapi kalau gue batasin 1 jam maksimal. Karena kalau lebih dari 1 jam lo ngantor capek, ngantuk. Betul. Masih meeting dimarahin bos. Belum lagi berantem sama teman kantor lah apa ini itu, lo udah teler aja gitu, ya kan? Lemes. Iya, jadi kalau di atas 25 kilo, menurut gue sih jarak maksimal tuh 20. 25 itu buat yang terlatih. Di atas 25 menurut gue sih baiknya udah mix ya. Lo naik MRT, lo naik Transjakarta, lo mix commuting gitu loh. Itu lebih, jadi lo jangan sampai sepedaan di jalan 2 jam sampai kantor, lu capek banget. Menurut gue karena kita masih harus juga berarti ya. Kita masih harus ukur jarak tuh penting ya. Kita masih harus meeting, masih harus ketemu orang, masih harus jangan sampai energinya habis. Jangan sampai kerjaannya keganggu. Iya, benar gitu. Itu sih ya kurang lebih. Ada yang kurang nggak? Ada yang lo mau tanyain nggak? Menurut gue sih basicnya itu. Oh iya, terus kan kita ngomongin sepeda nih. Terus coba rutenya di weekend. Oh iya, betul. Kalau di weekend tuh kayaknya lebih sebelum kantor. Sebelum lo bener-bener nyoba ukurnya di weekend ya. Jalanannya lebih friendly lah ya. Ya, terus lo kalau bisa minta temenin sama yang udah jago sepedaan. Jadi dia bisa kasih tips-tipsnya. Nah, khusus perempuan bisa. Nih Instagram saya di sini. Oke. Buat enggak? Jualan. Enggak usah. Bapak enggak usah. Saya aja. Oh gitu. Saya dorongin nanti kalau kamu capek. Gitu. Nah, ngomongin tentang sepeda nih Kak. Kalau mau tanya ini kayaknya susah ya, kayak sepedanya udah oke banget nih. Kan nggak ada yang tahu. Iya betul. Kakak punya nggak? Kan beda-beda. Iya, saya mau ngomong. Iya. Emosi cuy, berantem. Hostnya berantem. Nah, kakak punya nggak nih sepeda impian? Sepeda impiannya apa sih Kak? Kayaknya sih udah. Jadi waktu tidur ngimpi sepeda gitu. Maksudnya gitu kan, sepeda impian. Iya, kurang lebih gitulah. Terserah Bapak lah pokoknya. Punya sepeda impian nggak? Gue ngimpinya ini. Sepeda impian. Apakah udah? Mungkin gini. Apakah udah cukup? Yang sekarang ini. Kalau yang gua pakai sekarang kan udah cukup ya. Gua sih cuma punya 1 sepeda. 1 buat race, 1 buat ke kantor, 1 buat ke Indomaret, 1 buat keliling kompleks, 1 buat. Nah, ini kita kirimin nih foto-foto. Ini yang buat trek. Ini yang buat sehari-hari. Ini yang buat trek. Ini yang buat ini. Nah, ntar ada fotonya tuh muncul ya. Gini. Mungkin bukan sepeda impian karena kebetulan gua disupport sama suatu brand, jadi
gue dapat sepeda sesuai dengan kebutuhan gue. Enak betul. Tapi kalau teman-teman mungkin ngebayangin gue pengen punya sepeda A gitu. Sebenarnya sepeda itu yang jadi impian adalah sepeda yang bisa digunakan untuk berbagai purpose. Jadi lo nggak butuh banyak sepeda kan. Tapi itu jarang. Karena semua kebutuhan itu sepedanya beda, spesifikasinya dan geometrinya beda gitu. Tapi menurut gue pilihlah sepeda yang lo tuh sering melakukan aktivitas itu. Kita ngomong pemilihan sepeda sekarang ya. Jadi gini, benar. temen-temen nih banyak yang nanya, Kak, gue mau sepedaan, gue pakai Sally merek apa ya? Nah, jadi balik lagi, merek itu hampir semua sepeda sama, tapi itu balik ke kesukaan, warna dan merek itu balik ke kesukaan. Kemudian ada yang nanya, Kak, bagus Sally apa road bike ya buat komuter? Kak, gue mending pilih MTB apa pilih touring ya atau sepeda gravel. Nah itu tuh sebenarnya apa yang diomongin itu beda-beda tujuannya. Jadi yang pertama saat mau memilih sepeda, pilihlah sepeda yang sesuai sama tujuan kamu. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Weekend leisure nih, cuman buat Sabtu Minggu, ya kan? Atau buat bike commuting nih, kayak gue, kayak Pambudi, kayak Yudit gitu ya, kita komuter. Atau buat race. Atau lo suka piknik ke gunung-gunung. Atau lo suka minggat, ya. Minggu demen nih. PP Jakarta, Jogja, Jakarta, ya kan. Iya. Kayak gitu-gitu kan itu balik ya, tujuannya apa, sukanya apa. Karena semua sepeda itu beda-beda tujuannya. Setelah lo tahu, gue mau beli sepeda buat bike komuter, berarti pilihannya adalah kepada city bike. City bike. Apa itu city bike? Nah banyak nih city bike nih, gitu. Sebenarnya semua sepeda bisa jadi city bike. Betul. Gitu, semua sepeda bisa karena untuk puter-puter kota itu nggak butuh spesifikasi khusus. Sepeda lipat bisa, touring bisa, gravel bisa, MTB bisa, road bike bisa, sepeda mini bisa, ontel bisa, sepeda elektrik bisa. Semua sepeda bisa. Mantap. Fiksi bisa. Yang penting SNI tadi ya kan? Yang penting bisa. SNI tadi tuh. Yang penting SNI. Sudah nanya istri, budgetnya sesuai, ya kan? Lo dapat sepeda lo nggak bisa pulang, percuma cuy, ya kan? Buat apa, ya kan? Nah, jadi setelah lo tahu tujuannya, belilah sepeda sesuai dengan tujuan lo. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari sih disarankan city bike. Gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau lo emang, Mbak, gua mau sepedaan buat race, ya lo beli sepeda buat race. Betul. Kalau lo mau sepedaan ke gunung, ya lo beli sepeda buat ke gunung. Nah, setelah lo tahu tujuan lo apa, pilih sepedanya. Nggak lo pilih, gua suka ke gunung, tapi gua juga suka copyright. Nah, wah, gravel lucu nih. Ya kan, gravel lo bisa buat main tanjakan, buat di track yang berbatu-batu, tapi buat coffee ride masih oke. Masih. Wah, gitu. kalau pengen banget sih downhill gimana kamu menurutnya? Kalau downhill tuh ya memang harus khusus ya. Iya sih. Karena tracknya kan mematikan kalau menurut gue ya. Nyungsep tuh bener-bener lo lawannya akar-akar sama batu-batuan kan. Sama kebun teh. Sama kebun teh. Lecet-lecet. Ya, kalau gue mending lo beli sepeda downhill buat commuting juga. Nggak masalah kan? Nggak masalah kan? Kotak-kotak mah asal rodanya 2 ada remnya mah aman. Kalau rodanya kotak wah ribet itu. Iya. Dan penting jalannya maju. Iya benar. Kalau jalan mundur ntar jadi moonwalk. Yang lucu dia nih sepeda impiannya sepeda yang tinggi tuh yang nanjak. Ya jadi kalau mungkin biar dia kelihatan tinggi. Oh iya benar. Sesuai cita-cita. Sama sepeda goyang yang bisa gini. Nggak pernah lihat ya, Kai? Nggak pernah lihat ya? Atau sepeda yang nggak digoyang tapi udah jalan. Ya kan? Karena adanya diodong-odong. Iya. Kan? Yang goesin orang lain, abangnya. Bener. Nah, jadi lo pilih. Nah, setelah lo pilih, lo udah tahu, oke, gue suka touring, tapi gue juga mau buat commuting. Wah, cocok nih sepeda kayak Yudit, sepeda sepeda besi, ya, sepeda harian. Kalau kita nyebut merek ada Federal, ada Surly, ada macam-macam ya. Marin apalah. Nah, itu juga bisa gitu kan. Nah, setelah lo udah tahu, gue mau ini dan jenis pilihan sepedanya ini, terus lo lihat budget gue berapa. Nah, ini bagian masuk yang paling penting. Karena sepeda itu range-nya jauh, cuy. Betul. Dari ratusan ribu sampai ratusan juta. Betul. Itu semua sebenarnya fungsinya sama. Tapi memang makin mahal, materialnya makin bagus. Gitu. Dan untuk kota-kota sebenarnya sih nggak butuh spek yang sangat tinggi, gitu loh. Spek-spek tinggi itu buat kebutuhan tertentu. Contoh kayak tadi buat downhill, buat race, itu lo butuh
spek tertentu memang. Tapi kalau buat kota-kota mas semua sepeda oke, nggak ada masalah. Iya. Gitu. Bahkan lo pakai sepeda princess juga nggak apa-apa. Ya kan, cute kan? Bener. Sepedanya Frozen, gambar Dalmatia gitu kan, lucu ya. Iya, yang di ujung stangnya ada rumbai-rumbai. Itu lo eye catching banget buat konten, lo coba konten ya kan, lucu kan? Nah, apalagi fiksi pak. Iya. Di rumbai-rumbai lo lucu. Kayak 17-an gitu. Jadi baik ya, sesuai sama kebutuhan. Iya. Sesuai sama tadi ya tujuan, sesuai sama budget, dan yang penting juga sesuai sama ukuran. Lo jangan beli sepeda kegedean atau kekecilan. Betul. Kalau kegedean badannya ke stretch itu bikin cedera. Kalau kekecilan lo juga nggak efektif goesnya. Sama itu. Cedera juga. Sesuai kebutuhan badan yang terpenting. Benar. Ya. Nah itu penting. Jadi bersepeda itu kemampuannya pun sesuai kemampuan. Betul. Beli sepedanya pun sesuai kemampuan. Jangan sampai jadi utang. Iya. Nah itu. Udah COVID, banyak PHK, banyak potongan gaji, ngutang. Ngutang buat beli sepeda biar keren itu kan nggak banget. Aduh, sedih. Karena yang kita cari adalah sehat dan mengurangi polusi. Dan bahagia. Bahagia sih ketemu sesama peda terus teguran gitu. Gua kejar. Kalau gua ketemu orang sepeda di jalan nih, beberapa tahun lalu waktu gua mulai sepedaan, sepeda di jalan tuh jarang banget. Setuju. Jarak dari Kembangan sampai Kemang lo ketemu satu udah seneng banget. Itu pasti gua kejar kan. Asli. Weh om, apa kabarnya? Terus dia ngeliat gua tuh bingung gitu kayak, ini emang ini perempuan ya? Itu kayak bentuk luarnya perempuan kayak tapi jiwanya laki-laki terperangkap ya kan. Sekarang gua ketemu di jalan banyak banget. Dan gua suka. Cuma yang tadi permasalahannya adalah teman-teman yang baru ini banyak yang nggak ngerti bagaimana etika atau bersepeda di jalan dengan baik. Nah, saat bersepeda di jalan yang baik, tadi kan udah pemilihan sepedanya udah, kemudian perlengkapannya udah buat safety-nya apa. Nah, sekarang etikanya gimana? Etikanya tadi ya. Sebenarnya ujungnya itu tertib sama aturan lalu lintas. Lo kalau lampu merah berhenti. Sepeda tuh sama kayak pejalan kaki, paling pinggir. Jangan aneh-aneh deh. Kalaupun lo harus ke tengah karena lo harus nyalip. Betul. Angkot yang galau, ibu-ibu yang nggak jelas belok kemana, atau sepeda yang mungkin bawa gerobak gede, jadi lo juga kagok gitu ya. Pastikan kecepatan lo sesuai dengan pengendara motor lain atau mobil gitu loh. Minimal 30 lah. Jangan ikutin kayak di film Premium Rush ya kayak. Instingnya yang kalau gua kesini nabrak ini, kalau gua kesini nabrak ini bu. Ya cuma skillnya emang udah luar biasa. Tapi untuk mencapai skill tertentu itu mereka juga latihannya lama. Betul. Ya. Emang saban hari ini. Mie instan aja dimasak. Apalagi naik sepeda. Benar, gitu. Benar, jadi etikanya tadi ya, bersepeda itu di paling kiri, lampu merah itu lo berhenti. Kalau lo mau jalan terus, bukan dinaikin sepedanya, tapi dituntun. Lo berubah jadi pejalan kaki. Kemudian bersepeda kalau sama teman-teman itu satu jalur, maksimal 2, bukan berempat, apalagi bertujuh, ya. Ngalangi. Lo nggak ada itu. Benar. Lo itu share the road, ya teman-teman. Bukannya jalan punya kita tuh namanya egois. Jangan marah-marah kalau yang naik motor juga gini loh. Kalau yang naik motor arogan bukan berarti yang naik sepeda juga arogan. Siapapun yang arogan ya salah semua kalau menurut gue gitu loh. Ya. Jadi jangan gini. Jangan merespon orang karena apa yang mereka lakukan sama kita. Enggak. They're not divine us. Kita punya prinsip sendiri, ya kan? Jadi jangan mau dibentuk karena apa yang orang lain lakukan. Orang lain mau ngapain mah bodo amat. Tapi kita sama prinsip kita. Prinsipnya apa? Kita bersepeda nyampe tujuannya. Lo tertib, lo aman, lo selamat, lo bisa pulang. Nah, ya kan? Itu yang penting pulang. Itu. Terus tadi jangan ugal-ugalan, jangan ngalangin orang, jangan main handphone di jalan. Pokoknya lo berlaku seperti pengguna jalan yang lain. Itu etikanya ya. Tertib sama aturan lalu lintas. Saling itu menghormati. Betul. Kan? Betul. Betul. Wah, keren banget. Nah, gitu ini Pak. kan sekarang lagi demam sepeda nih. Terakhir nih. Nih, pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir. Lagi padahal cuma 4 ya, bisa panjang banget ya kita ya. Itu angkanya enaknya sama yang profesional nih. Kita nanya 1, jawabannya 20. Gitu, mantap. Itu yang kita cari. Ntar diedit. Jadi 5 menit. Sialan. Udah mau ngomong panjang. Nah, ini kan sekarang lagi parah nih kan demam sepedanya. Yang Kakak Narita harapin nih apa sih dengan demam sepeda saat ini di samping karena pandemi deh?
yang gue harapkan ya tadi salah satu cita-cita gue terwujud ya. Jadi Jakarta itu jadi kota yang banyak pesepedanya. Amin. Amin. Kota Setuju. yang ramah pesepedanya. Jadi nggak terlalu rusak lingkungannya. Terus kitanya juga yang ketemu sama pesepeda jadi nggak terlalu berbahaya. Benar. Jalanan menjadi nggak berbahaya gitu loh. Betul. Terus orang-orang jadi lebih sehat. Terus betul. kerasa nggak sih kalau orang itu lebih sehat itu nggak gampang stres, Betul. lebih fun, lebih produktif gitu loh. Betul. Nggak yang mukanya aja udah kayak di jalan tuh pada ya kan, sementara gua foto ketawa sebelah gua gini. Tuh gue sering lihat foto lu di Instagram tuh. Lu lagi di foto lampu gua merah gitu. apa di mana ya kan lu lagi tapi kayaknya motor gini. Nggak Iya. gua gitu. Berarti kan mungkin mereka juga ngerasa aduh gua ngantor nih malah. Tapi kalau olahraga tuh udah ada endorfinnya, ada dopaminnya, lo Ya. senang gitu loh. Betul. Lo udah happy. Jadi ya harapan gue tadi semakin banyak pesepeda, tapi teman-teman yang mulai sepedaan, ayo kita kasih contoh yang baik juga sama teman-teman yang lain gitu loh. Karena betul. ini penting ya. Kita jaga keselamatan kita dan kita jaga juga keselamatan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu. Dan sorry kalau gue ngomongnya kayak yang wah si Narita mah sok-sok ngasih tahu, sok-sok gini gitu. Enggak sih, gue cuma sharing pengalaman gue aja. Enggak, tapi Kalau bener sih, cara gua setuju. ngomongnya, Gua setuju. kalau cara ngomongnya gue agak cacat ya gue mohon maaf ya. Ya kalau itu mah bawaan kayaknya dari Iya. dulu ya kan. Minus mata minus kelakuan juga sama. Itu kalau menurut gua ya karena kita yang dari sepeda tuh kan kalau nggak salah tuh ramenya tuh dari 10 tahun yang lalu ya. 2009-an. Nah, 2009-an. Tapi terus berhenti Ya, terus naik lagi sekarang. Ini kan sekarang naiknya kayaknya lebih parah dari 10 tahun yang lalu nih. Ya moga-moga nggak cuma jadi tren, Nah, setuju. tapi jadi gaya hidup beneran. Nah, gitu. itu. Yang 10 tahun yang lalu semuanya fiksi, semua habis itu Iya, blok. fiksi dia ngegeng Sekarang lagi ini ya. Sally. Sekarang kemarin sempat road bike. Oh iya, betul. Nah, sempet Terus road sekarang bike. Sally Betul, lagi ya. naik banget. Ah. Tapi sebenarnya apapun sepeda lo tuh nggak apa-apa, bebas. Itu, Bebas. benar. Yang penting kita sepedanya sama-sama. Itu. Nah, Ya kan? itu. Semua sepeda sama aja, semua sepeda bagus. Yang nggak bagus tuh sepeda yang dipajang. Iya, sepeda yang nggak dipakai, yang nggak Jadi bagus. sepedahan cuma 1 kilo, fotonya 5 kali, ceret. Oh, nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa ya? dipakai. Masih dipakai ya? Yang Goes dipajang ya. di rumah. Di tembok lagi. Apalagi sampai karatan itu sepeda jelek deh. Bener. Aduh, mendingan Harganya kasih ke berapapun. kita aja deh. Bener. Kasih ke kita, pakai nanti pasti. kita pakai, kita rawatin, Bener. kita menginfluence lo biar lo merasakan enaknya bersepeda. Iya, betul. Ya enggak? Ya, pokoknya teman-teman ingat ya tadi ya, sepedaan sesuai kemampuan ya. Kalau yang baru mulai ya sadari bahwa baru mulai itu wajar. Semua orang yang baru mulai pasti nggak bisa, nggak apa-apa. Tuh. Terus teman-teman yang ngajak juga tahu kemampuan temennya. Kalau temennya baru mulai sepedaan jangan diajak nanjak, Tuh, Pak. jangan gitu. diajak keturunan, Tuh. apalagi diajak downhill, Tuh. apalagi diajak peletonan yang kecepatannya 35 kph average gitu loh. Itu kan menurut gue ya yang ngajak gimana Ini. gitu loh. Jadi gue pernah nih, gue udah lama nggak. Lo korban ya? Lo Iya, korban. gue kan udah sepedaan lagi sekitar kita udah sih 3 bulanan ya. Iya. Nah kan setelah lama nggak sepedaan, akhirnya kan kita sepedahan lagi nih. Pernah nih suatu hari, udah lu di belakang gue, pokoknya lu ngikutin ban gue ya, jangan jauh-jauh, set. Ya namanya baru goes lagi, gue ketinggalan nih, gue melo-melin. Apa ya lu? Bedanya udah beda. Aduh, paha gue. Nah ini sama nih. Yang ini nggak ngerti kalau dia jago banget, dia juga berasa semua orang sama jagonya Nah mereka. itu. Dia emang sering jailin Bu sebenarnya. Tapi ini memang 2 orang aja nggak apa-apa. Nah tapi kalau teman-teman jadilah komunitas yang baik ya gitu. Betul. Ya. Jadi kita ajak itu dengan cara yang sehat ya. Jadi orang-orang itu kan kita semua kemampuannya beda-beda. Iya benar-benar. Jangan dibully kalau teman-teman yang baru. Jangan Betul. dibilang wah lo payah lo. Namanya juga orang baru mulai. Betul. Kalau emang ngajakin ya temenin. Dan ajarin cara-cara kesehatannya ya, yang keselamatannya ya. Pakai helm, pakai kacamata, pakai sarung tangan dan lain-lain. Ingetin buat teman-teman. Itu yang penting. Jangan pakai sarung sholat, waduh ribet itu. Itu mau sepedaan apa mau ngaji, Bang? Keserimpet tuh, ya kan? Masuk ke kereng. Masuk ke kereng. Waduh, Iya, jadi nyungsep masalah. ya kan? Iya. Jadi ya itu aja, pokoknya bersepeda sesuai dengan kemampuan. Dan tertib lalu lintas. Nah, Betul. kapan-kapan kita sepedaan bareng ya? Harus. Jadi Harus. kan nih kebetulan gua sama Pam ini sama teman-teman di Tebet terutama kita lagi bikin komunitas sepeda baru nih. Namanya Tebet Sindikat.
Wih. Nah buat teman-teman yang di Gue punya tuh Tebet, kaos tuh Cycling Syndicate. nah nanti ini sekarang kita lagi bikin aparelnya. Ntar kalau udah jadi, gue janji pasti gue kirimin ke Narita. Oke, Ya kita kan, lihat. buat dipakai sepedahan. Ini juga kiriman nih dari Capedalis. Gue baca Capedalis apa Capedalis ya nih. Ini juga teman-teman Capedalis ya. Ini tuh keren dari topinya. teman-teman ini juga Ini komunitas keren juga. keren juga nih tas ini nih. Tas waistbag ini nih. Oh iya, keren, ini keren. Waistbag keren. Ini LBB Live Behind Bar. Mau dong part time di waistbag mau dong. Ini juga lokal produk. Pokoknya lokal barang-barang produk lama keren. lokal. Lokal produk sekarang nggak ada yang jelek. Betul. Keren semua. Keren. Gitu. Oke, Narita, thank you banget Oke, Sama-sama Yudit, Pam, gitu. thank you. Pokoknya mari sepedakan Jakarta dulu deh sebelum Indonesia kita sepedakan Jakarta. Yang penting tadi lo tahu lo mau sepedaan itu jangan asal sepedahan, tujuan lo buat sepeda itu apa, safety itu utama dan buat kesehatan dan happy. Ya. Oke. Nggak penting sepedanya, yang penting sepedahan. Iya, sama-sama Benar, saling ya. menghormati. QQ ya. Kita jadi anak baik-baik. Iya, gitu. Bika-bika. Bika-bika. Bika tuh woke. Oke. Bika-bika wake-wake. Narita sukses terus buat Narita. Thank you. Nanti kapan-kapan kita main-main lagi ke sini ya, ke kantornya Narita ya. Sukses terus. Oke, sampai jumpa lagi. Dan kakak-kakak. Bye-bye. Sampai jumpa di jalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.